Halo semuanya, bersama Mister Ridwan di sini. Hari ini kita akan belajar tentang absolute value. Absolute value, kalau dalam bahasa Indonesia, kita sebut sebagai nilai mutlak. Ya, untuk hari ini kita akan melihat definisi dari absolute value. Kurang lebih ada 4 definisi yang bisa kita pahami. Kita akan melihatnya satu persatu supaya kalian bisa memahaminya dengan lebih mudah. Oke, definisi pertama. Apa itu absolute value atau nilai mutlak? Secara simpel kita bisa sebut um, absolute value sebagai positive value, positive value. Oke, ini of a number, ya. Contoh, misalkan kita, simbol dari absolute value dua garis seperti ini ya. Jadi kalau ditanyakan positive value of a number, positive value of a number which is 5 dalam hal ini 5 adalah ya 5. Positive value dari minus 3 ya 3. Sesederhana itu. Jadi absolute value atau nilai mutlak akan selalu menghasilkan nilai positif. Seperti itu. Definisi kedua, ini geser dulu ya. Uh, de- Definisi kedua dari dari absolute value yaitu bisa kita sebut sebagai begini. Jika kalian punya nilai A, mutlak dari A, nilai mutlak dari A, maka bisa diubah dalam bentuk akar dari A kuadrat. Kenapa seperti ini? Contoh, mari kita lihat. Jika kita punya mutlak dari minus 3, maka bisa diubah menjadi akar dari ya minus 3 dalam kurung kita kuadratkan. Nah, ini berarti hasilnya adalah akar 9. Nah, akar 9 yaitu 3. Jadi, mutlak dari minus 3 adalah 3. Sama. Sama dengan definisi pertama di mana mutlak minus 3 hasilnya adalah 3. Tentu sama juga dengan kalau kita menggunakan mutlak dari 5. Ya, berarti akar dari 5 kuadrat. 5 kuadrat. Jadinya adalah akar 25 ya 5 juga sama. Jadi mutlak 5 sama dengan 5. Catatan perlu kalian bedakan ya. Antara misalkan kalian punya seperti ini, x kuadrat sama dengan 25 dengan versus x sama dengan akar 25 ya. Meskipun bentuk ini mirip, hanya saja menghasilkan dua nilai yang berbeda. Untuk yang pertama ini, maka x sama dengan 5 saja. Sedangkan kalau kasus yang pertama, x ini kita bisa memiliki dua hasil. Yang pertama bisa positif 5, yang kedua bisa juga minus 5 atau kita sebut x sama dengan positif negatif 5. Ya. Kenapa? Karena ini adalah equation, bentuknya berbeda dengan bentuk yang ini. Ya. Jadi terlihat sama, hanya saja kalian perlu berhati-hati. Untuk kasus yang pertama ini, ada dua nilai x yang bisa memungkinkan kalian miliki, yaitu 5 atau positif 5. Sedangkan yang kedua, yang ini, kalian hanya punya satu saja. Ya, di sini pangkatnya satu ya. Jadi kalian hanya punya satu nilai, yaitu positif 5. Seperti itu. Sekarang mari kita lihat definisi ketiga. Definisi ketiga dari, kita geser dulu, dari absolute value atau nilai mutlak.
Untuk setiap nilai mutlak A, nah ini kita bisa mengubahnya menjadi dua nilai. Oke. Bisa menjadi nilai A jika nilai A itu lebih besar sama dengan 0. Atau bisa juga negatif A jika, ya, karena di sini lebih besar dari 0, berarti kebalikannya ya lebih kecil dari 0. Contoh, jika kalian punya nilai mutlak 5 seperti tadi, lihat berarti kita yang kasus pertama ya, 5 itu lebih besar dari 0, maka jawabannya adalah 5. Jika kita memiliki negatif 3, nah, kita pakai kasus kondisi yang kedua, yaitu kita punya negatif dari minus 3. Ya, yang berarti hasilnya adalah positif 3. Seperti itu. Jadi tetap bisa kita lihat dari 3 definisi pertama ini yang kita lihat, semuanya menghasilkan nilai yang sama, tentu dengan bentuk yang berbeda-beda. Ya. Sekarang mari kita lihat definisi keempat dari nilai mutlak. Oke, kita geser dulu supaya cukup ya. Definisi keempat dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak ini bisa kita definisinya kita bisa sebut seperti ini. The distance, the distance from the origin. Jarak dari titik asal seperti ini. Contoh ya. Misalkan kita punya seperti tadi, kita punya minus 3 dan 5. Misalkan 5, seperti tadi. Berarti kita punya titik asal, yaitu originnya, yaitu 0. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa the distance of negative 3, jarak dari mutlak 3 ke 0 adalah 3. Seperti itu. Jarak dari 5 ke 0 yaitu 5 langkah, seperti itu ya. Sesimpel itu saja definisi-definisi dari nilai mutlak. Hanya saja definisi keempat ini memiliki karakter yang spesial. Mari kita lihat. Bapak akan menjelaskan misalkan begini. Bagaimana kalau kita memiliki sumbu tambahan? Ini kan sumbunya horizontal. Biasanya kita punyanya ada sumbu Y-nya juga. Oke, ini sampai 90 derajat. Taruh di sini, kita gambar ya. Oke. Nah, misalkan kita punya titik Z. Misalkan sebuah titik di sini, kita namakan Z. Ya. Kalau kita mau menggunakan definisi keempat, bahwa nilai mutlak dari Z adalah, nah kita pengen tahu nih, berapakah distance of Z dari origin? Jarak dari Z ke origin itu bagaimana? Ya, ini kita bisa tarik garis saja sih sebenarnya. Ya, seperti ini. Dari Z ke origin, ke 0. Nah, kalau seperti ini, jadi bagaimana cara kita menentukan
jarak dari Z? Ada yang tahu? Kita bisa menggunakan Pythagoras, ya. Misalkan di sini panjangnya adalah, garis seperti ini ya, berarti ini siku-siku, anggap aja siku-siku. Dan ini misalkan panjangnya adalah alfa, dan di sini panjangnya beta. Berarti kalau kita pengen mencari nilai Z, ya nilai Z, berarti bisa saja kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari alfa kuadrat tambah beta kuadrat, seperti itu. Ini bentuk lain dari nilai mutlak, tetapi pada intinya kalian bisa memahami nilai mutlak dari keempat definisi ini, ya. Sekian dulu tentang definisi dari nilai mutlak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.